Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian politik. Hari ini kita mendapatkan informasi yang sangat menarik. Masih lanjutannya kemarin terkait sidang pra peradilan Hasto Kristianto. Hari ini rangkuman ya, besok insya Allah babak akhirnya. Sidang pra peradilan lanjutan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali dilanjutkan pada siang hari ini. Pihak KPK dan pihak Hasto telah menyerahkan kesimpulan masing-masing dan sidang putusan akan dilaksanakan Kamis 13 Februari 2025. Sekjen PDIP Perjuangan Hasto siap menghadapi apapun putusan hakim atas gugatan peradilan yang diajukan. Namun, ia mengikatkan hakim mendengarkan kata hati dalam membuat keputusan. Bagaimana teman-teman, kita simak videonya sama-sama. Selanjutnya sidang ditunda pada hari Kamis tanggal 13 Februari pukul 4 sore dengan agenda pembacaan putusan sidang ditutup. Sidang pra-peradilan lanjutan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali dilanjutkan. Dalam sidang hari ini, kedua pihak yakni KPK dan Hasto sudah menyerahkan kesimpulannya masing-masing. Sementara sidang akan dilanjutkan pada Kamis 13 Februari 2025 dengan agenda putusan hakim. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, menyebutkan bahwa Hasto dan tim kuasa hukum yakin pra-peradilan ini akan dikabulkan karena fakta dan bukti yang ada tidak mencukupi. Kita di negara hukum, di Indonesia tentunya kita taat terhadap hukum, dan dalam hal ini semua proses persidangan sudah berjalan dan lancar, dan besok akan ada putusan. Tentunya kami dengan dalil yang kami sudah sampaikan melalui agenda permohonan, kemudian pembuktian lewat saksi fakta dan ahli yang kami sampaikan, kami meyakini bahwa pra-peradilan ini akan dikabulkan tanpa mendahului dari Yang Mulia Hakim yang memimpin persidangan ini. Karena kami melihat fakta-fakta, melihat bukti-bukti yang ada bahwa proses pertersangkaan dari Mas Hasto ini secara formil maupun kemarin kita sudah masuk ke agenda material, ini tidak mencukupi bukti atau masih perlu kita cermati, dan inilah yang kita koreksi. Sebelumnya, pra-peradilan diajukan oleh Hasto Kristianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Hasto meminta status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Rekaman pemeriksaan dan penggeledahan sebagai bagian dari barang bukti. Namun, forum persidangan tidak menyetujui pemutaran tersebut karena keberatan dari tim kuasa hukum Hasto. Terkait tuduhan intimidasi yang dialami oleh saksi bernama Agustiani Tio oleh penyidik KPK, Iskandar menegaskan tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh penyidik Rosa Purbo Bekti terhadap saksi. Iskandar juga menegaskan seluruh pemeriksaan terhadap saksi berjalan lancar tanpa tekanan. Sementara itu, tim kuasa hukum Hasto menyebut dalam kasus ini penyidik tak memiliki bukti permulaan yang kuat, sehingga penersangkaan terhadap Hasto Kristianto tidak tepat. Setelah menghadirkan tadi bukti-bukti kemarin, bukti tertulis, dan pada hari ini tambahan bukti barang bukti, dan juga terkait ahli 4 orang, kami ya tentunya optimis bahwa pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon ini akan ditolak oleh majelis. Artinya keterangan dari para ahli dan bukti-bukti yang kami sajikan itu bisa menangkis dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini. Kami tidak melihat bahwa memang ada bukti permulaan, baik merupakan tindak pidana suap yang dipersangkakan kepada Mas Hasto maupun menghalang-halangi penyidikan. Nah, karena dua hal ini dari ahli-ahli yang hadir
baik yang kami hadirkan maupun yang dihadirkan oleh pihak KPK itu harus ada perbuatannya, ya, perbuatan konkret, sehingga kalau tidak ada perbuatan konkretnya maka tidak bisa dianggap seorang hakim tidaklah mudah karena harus memiliki pemahaman mendalam pada nilai keadilan. Nilai keadilan bukan semata-mata berasal dari buku-buku ilmu hukum, akan tetapi dari pemahaman yang bersumber dari hati nurani yang paling dalam. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formal dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga ada saksi intimidasi, tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya kami akan taati sepenuhnya. Kita juga akan menyimak demo mahasiswa unjuk rasa menyatakan bahwa tangkaplah Hasto. Mari kita simak videonya. Yang saat ini belum diselesaikan terkait proses penangkapan terhadap Hasto Kristianto. Dengan membawa spanduk bertuliskan "Tangkap Hasto Kristianto", massa melakukan long march menuju gedung KPK. Mereka meminta agar penyidik KPK menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk segera ditahan. Selain di gedung KPK, massa juga melakukan aksi teatrikal di depan gedung Kejaksaan Agung dan Mabes Polri. Aksi ini dilakukan atas kekecewaan massa yang tidak lain lembaga hukum yang lemah akan menegakkan hukum koruptor. Dengan cara merendahkan HP para harum masiku dan patut kita menyerah. Sekali lagi kami tidak pernah niat untuk anarkis. Ini hanya sebatas simbol bahwa kita sedang berkabung, bahwa negara ini tidak baik-baik saja, sistem peradilan kita tidak baik-baik saja, sistem hukum kita tidak baik-baik saja. Seringkali hukum dipermainkan oleh elit-elit. Ya teman-teman, baru saja kita menyaksikan berita-berita hari ini tentang sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Selanjutnya kita tunggu update besok tentang putusan hakim. Mudah-mudahan hakim memutuskan dengan kebijaksanaannya. Gimana pendapat teman-teman semua? Tulis saja di kolom komentar. Kayaknya cukup informasi hari ini. Jangan lewatkan update terkini dari Kajian Politik dengan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.